PKS go, 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 go PKS, go PKS go, 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 go PKS, go, go PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita mengucapkan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan saya sangat berbahagia sekali selaku Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, dan pasti seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera bangga dan sangat berbahagia sekali dengan kehadiran para tamu yang kita muliakan. Yang pertama yang akan saya sebutkan adalah orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12. Walaupun bukan dari partai politik, tapi kita semua sepakat beliaulah orang tua kita yang hadir saat ini di tengah-tengah kita. InsyaAllah Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau, dan masih banyak yang beliau bisa berikan untuk bangsa dan negara kita. Kemudian Saudara Agus Harimukti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, tadi sudah menyampaikan pidato yang sangat luar biasa, dan seluruh jajarannya tadi juga dengan Sekjen dan seluruh tokoh Partai Demokrat yang hadir di acara ini. Salam kami untuk Bapak, Pak SBY, semoga selalu diberikan kesehatan, keafiatan, dan bangsa masih selalu menantikan beliau. Kemudian saya hormati juga Saudara Haji Ahmad Ali, tadi juga minta izin, ada beberapa tugas dari beliau. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Dr. Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, mungkin tidak sempat hadir pada siang hari ini. Dr. Ahmad Basarah, mewakili Ibu Puan Maharani, selaku pimpinan PDI Perjuangan dan Ketua DPR RI. Nah, ini yang kita nantikan bersama. Tokoh yang dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia, Saudara Dr. Anies Rashid Baswedan. Semoga Allah berikan kekuatan, kemenangan dalam Pilpres 2024 biidznillah, dan mampu memimpin Republik Indonesia yang adil, yang amanah, dan cinta kepada seluruh rakyat Indonesia. Para tamu undangan yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Pada momen yang berharga ini juga saya didampingi oleh para wakil ketua Majelis Syuro, salah satunya Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, wakil MPR RI, dan wakil-wakil yang lain, Presiden Partai, Sekjen, Bendahara, dan seluruh petinggi Partai Keadilan Sejahtera yang saya tidak sebutkan satu persatu, ketua fraksi MPR RI, DPR RI, dan seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera yang saya cintai dan saya banggakan. PKS, Anies Rashid Baswedan. Saya tidak ingin berpanjang lebar, tapi ada pesan kebangsaan yang saya ingin sampaikan. Kita ini milad yang ke-21. Jadi kalau 2 tambah 1, 3, ya berarti 3 pesan kebangsaan yang akan saya sampaikan. Sebelum saya sampaikan 3 pesan tadi, ini koalisi ini bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Perubahan itu tidak semua yang bagus kita akan rubah. Perubahan merupakan keniscayaan. Yang tidak akan berubah itu ya perubahan itu sendiri. Olehnya itu suatu bangsa ketika ingin maju, ya dia harus melakukan perubahan untuk yang positif.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ra'd surat ke-13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, suatu kaum kecuali bangsa dan kaum tersebut mau merubah nasibnya. Perubahan merupakan keniscayaan. Olehnya itu kita juga arah dari perubahan yang kita inginkan tetap menjaga persatuan. Tidak ingin bermusuhan. Setiap pemimpin pasti melakukan 3 hal. Apakah dia RI 1, gubernur, bupati, wali kota. Yang pertama, program-program yang sukses dan berhasil. Yang kedua, ada kekurangan di sana sini. Yang ketiga, ada program-program walaupun mungkin tidak banyak jumlahnya gagal. Pasti koalisi perubahan untuk persatuan ini yang sukses pasti kita pertahankan, kita lanjutkan. Dalam berpolitik pasti etika dan hati tetap kita jaga. Mengambil hati seseorang harus kita prioritaskan daripada kita mau menang sendiri. Kalau setiap anak bangsa ini mampu melakukan hal itu, kritik konstruktif itu tidak akan membuat seseorang itu benci dan bermusuhan. Kita terima. Kalau kegagalan terjadi di sana sini atau kekurangan, ya kita teruskan dan kita sempurnakan. Kalau program dari siapapun terjadi kegagalan, ya jangan kita ulang. Kita buat program yang berikutnya yang sukses. Itulah yang diinginkan oleh koalisi perubahan untuk persatuan, berubah untuk bersatu. Saya akan berikan contoh cerita yang inspiratif. Tidak usah dalam komunitas yang besar, setiap kita pun harus lakukan perubahan yang baik. Ada seseorang yang hidupnya itu pas-pasan. Supaya saya bisa melihat semuanya. Ini contoh sederhana supaya setiap kita ini punya potensi untuk melakukan perubahan yang positif. Di depan rumahnya lewat seorang nenek yang jalan terpincang-pincang. Di atas 75 tahun. Si anak muda tadi melihat rupanya kakinya ada lubang di situ. Digandenglah si nenek ini dari tempat asalnya. Dilihat tempat untuk nenek tinggal tadi tidak layak untuk tidur manusia, coba. Karena sebagian kita melihat ini bukan nenek saya. Ini bukan orang tua saya. Oleh anak muda tadi dan istrinya sepakat untuk merawat nenek ini. Diberikan makan, diusap, sudahlah. Setiap hari suami istri tadi datang untuk memberikan makan pada si nenek ini. Ini cerita yang cukup viral di sosial media. Sebagian kita sudah melihat, saya ulangi sekali lagi supaya setiap kita harus melakukan perubahan. Di hari sebelum sehari meninggal si nenek ini, dia tepuk-tepuk si anak tadi. Nak, yang kau inginkan nanti semua akan terjadi. Semua terkabul oleh Allah. Tempat yang tidak pernah kamu datangi, kamu akan lihat semuanya. Si anak tadi biasa saja. Dia anggap ini hanya ungkapan biasa-biasa oleh si nenek tadi. Tidak tahu besoknya dia dengar si nenek udah meninggal. Apa yang terjadi? Hampir mendekati 10 tahun suami istri tadi tidak dikaruniai anak. Tahun berikutnya hamil, sampai punya 3 atau 4 anak. Rumah yang dia tinggal itu tidak ada kursi, tikar saja. Rizkinya semakin banyak. Berlimpah ruah. Berangkat ke Mekah, melakukan ibadah haji, ibadah umrah. Yang luar biasa lagi,
Dia punya tempat restoran free. Masyarakat miskin bisa makan di situ tidak perlu bayar. Contoh. Bayangkan seseorang, satu orang saja ketika dia punya semangat untuk melakukan perubahan, Allah berikan keberkahan yang dahsyat. Pertanyaannya, saya inginkan handphone tadi dinyalain semua. Nyalakan seperti tadi saya lihat, bagus sekali. Lampunya boleh dimatiin, silakan. Cuma kalau baca pantun mesti buka kertas dulu ini. Bayangkan kalau seluruh anak bangsa bergandengan tangan, terutama kita 3 partai ini, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Nasdem, saya yakin akan terjadi perubahan yang luar biasa di negeri ini. Ini contoh sederhana. Nyalakan energi ini untuk kita menerangi bangsa dan negara kita tercinta. Nyalakan energi ini untuk membawa para perubahan yang positif, perubahan kebaikan, penerangan pada mereka-mereka yang perlu untuk diberikan penerangan dan kesejukan. Saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, ada 3 pesan kebangsaan yang ingin saya sampaikan. Tadi sebagian sudah saudara dengar pesan saya. Yang pertama adalah pesan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Tadi saya sudah sebutkan salah satunya. Supaya kalau pesan itu sampai, jadi pesan tadi 3 pesan kebangsaan kita. Yang pertama adalah pesan rakyat dan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah pesan untuk para politisi. Dan yang ketiga adalah pesan kebangsaan untuk para pemimpin bangsa ini. Yang pertama, kita dilahirkan di negeri tercinta ini. Dan kemungkinan besar kita akan meninggal pula di negeri ini. Kalau saya katakan kepada seluruh anak bangsa, ya saudara-saudara sekalian, para pengusaha, para pemimpin, siapa saja yang tinggal di negeri ini. Siapkah kita semua mencintai negeri ini? Siapkah kita semua untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia? Siap kita semua untuk bergandengan tangan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia? Bayangkan, kalau setiap kita di hatinya cinta dan bukan hanya retorika saja. Bayangkan kalau setiap kita siap membela negara ini dari serangan siapapun. Bayangkan kalau setiap kita siap bergandengan tangan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sedih rasanya hati ini kalau ada yang mengatakan kamu tidak Pancasilais. Akulah yang Pancasilais. Kamu tidak nasionalis. Akulah yang nasionalis. Kalau setiap anak bangsa atau sebagian kita kerjanya hanya menstigma saja, kapan bangsa ini bersatu? Kapan kita mampu mewujudkan cita-cita pendiri bangsa? Sedih rasanya hati. Tapi sekali lagi, jangan balas keburukan dengan keburukan. Jadilah engkau pohon yang rindang yang banyak buahnya. Manusia melempari dengan batu, balaslah dengan buah. Balaslah dengan kebaikan. Ada seseorang mengatakan, Bapak, saya sudah banyak berbuat untuk negeri ini. Saya sering memberikan bantuan, saya sering memberikan banyak hal yang saya sudah lakukan untuk bangsa ini. Mestinya orang tersebut mengatakan, dia mengatakan, aku sudah berbuat, tapi aku ingin terus berbuat dan berbuat untuk bangsa ini. Being Indonesia is never ending progress. Untuk negeri tercinta ini adalah proses perbuatan kebaikan yang tidak ada sudah-sudah, yang tidak berkesudahan. Buatlah kebaikan.
Jadi kita jangan hitung-hitungan dengan bangsa ini, sebab yang kita terima dari negeri ini luar biasa. Buatlah tanpa menantikan balasan dari siapapun. Tapi yakin, dimanapun kita sebarkan kebaikan, pasti seperti kita menyebarkan bibit di seluruh tempat di negeri ini, yakin ketika turun hujan, bibit-bibit tersebut akan tumbuh dan menjadi pohon dan menjadi sesuatu yang sangat indah. Yang kedua, saya proses akan cepat, waktu kita terbatas. Pesan saya untuk para politisi, atau saya bisa katakan pejuang politik. Perjuangkan nasib mereka-mereka yang susah, yang miskin, yang kebanyakan anak bangsa ini. Aspirasi mereka dengar, wujudkan keinginan mereka. Siapa mereka-mereka yang tidak akan perjuangkan? Mereka-mereka yang miskin, yang hidupnya pas-pasan, yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, yang masih banyak saudara-saudara kita tinggal di rumah tidak layak huni. Saya pernah mendapatkan, saya yakin juga masih cukup banyak saudara-saudara kita yang tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni. Yang kalau kita masuk di rumah tersebut sama seperti kita masuk di kandang kambing atau kandang ayam. Semua kita lihat. Maka pejuang politik kita berjuang bagaimana untuk mengangkat harkat dan martabat mereka, membuat mereka hidup semakin sejahtera, dan itulah yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Kemudian yang terakhir, pesan saya untuk para pemimpin bangsa ini. Pertama, saudara-saudara yakin dan tahu bahwa saudara-saudara adalah dari rakyat. Wahai para pemimpin, saudara dari rakyat, dipilih oleh rakyat, berjuanglah untuk rakyat. Jangan ketika jadi hanya berpikir pada kelompok-kelompok tertentu. Itulah demokrasi, wujudkan. Sebab rakyat kita semakin cerdas. Mereka-mereka yang selama 5 tahun yang lalu tidak memikirkan rakyat, kita mau pilih atau tidak? PKS, Anies Rashid Baswedan. Olehnya itu, saya ingatkan, wahai saudara, para pemimpin, saudara harus ingat ada 2 visi yang harus saudara laksanakan. Visi kebangsaan, visi kepemimpinan. Saudara sebagai seorang pemimpin harus yakin di hati saudara, sebagaimana Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Ketika saudara menjadi pemimpin, cintailah seluruh negeri ini. Perhatikan mereka, dan saudara adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Walaupun di daerah yang saudara kalah, cintailah rakyat tersebut. Perhatikan mereka. Jangan yang mendapatkan perhatian di daerah-daerah yang mendapatkan kemenangan. Saudara adalah negarawan. Posisikan diri saudara sebagai pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun daerahnya, dan dimanapun mereka berada. Itu yang pertama. Yang kedua, visi kepemimpinan. Artinya, saudara sebagai pemimpin, saudara adalah sebagai seorang ayah, seluruh anak bangsa ini adalah anak-anak kalian. Adalah anak-anak saudara, cintailah mereka. Perhatikan mereka. Saudara harus berpikir, saya tidak akan sejahtera sampai seluruh anak-anak saya sejahtera semuanya. Rangkul mereka, persaudarakan mereka. Senasib sepenanggungan. Ringan sama dipikul, berat. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Perasaan-perasaan inilah yang nanti dinantikan oleh seluruh anak bangsa. Itu yang ditunggu. Kalau setiap kita mencintai negeri ini, mencintai seluruh yang ada di negeri ini, bukan hanya manusia saja, alam harus kita cintai, ekosistem harus kita jaga. Apapun sukunya, apapun agamanya, saya yakin
kalau kita mencintai negeri ini dan seluruh yang ada di negeri ini, dan apapun mereka, apapun sukunya, apapun agamanya, saya yakin dan insya Allah, kalau itu kita lakukan, kita mampu mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, negeri yang gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang damai, negeri yang sejahtera, negeri yang makmur, yang subur, yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mewujudkan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan pantun. Mana podium? Rasanya kalau nggak baca pantun kurang puas juga. Jalan-jalan ke ujung batu, singgah sebentar membeli baju. Selamat hari ulang tahun PKS ke-21. Semoga PKS semakin maju. Kain tenun semakin laku. Benangnya diikat dibuat baju. Selamat ulang tahun PKS-ku. Jadilah kuat dan tambah maju. Dari Rusia, karena pesan kebangsaan 3, pantun 3 pula. Dari Rusia ke Singapura, mampir di Mekah untuk ibadah umrah. Sukses selalu Partai Keadilan Sejahtera dalam melayani masyarakat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.